Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Apa yang ingin Anda lakukan dengan saya, apa bukti langsungnya? Mengapa Anda mengatakan bahwa saya Chang Nixie? Beijing Liu mengerutkan kening. Pada saat ini, meskipun dia masih mempertahankan penampilan yang baik di depan Xiao Yan, dia masih sedikit marah dengan kata-kata Xiao Yan. Melihat reaksi Ye Beijing, Xiao Yan sudah memiliki jawaban di dalam hatinya, tetapi Chang Nixie masih tidak berani sepenuhnya mengkonfirmasi bahwa aku sangat baik padamu, kamu benar-benar meragukanku, tetapi Xiao Yan belum berbicara. Mata aprikot bunga persik Ye Beijing merah, dan dia segera menangis keras. Tunggu, jangan menangis dulu, Xiao Yan, aku tidak bisa menangis atau tertawa. Mengapa aku tiba-tiba menangis? Melihat bunga pir dengan daun hujan, Beijing Xiao Yan bahkan meragukan kata-katanya, apakah dia mengatakan itu terlalu berat. Setelah memikirkannya, kata-kata Ye Beijing dan kemarahan kaisar semuanya adalah roh drama, dan tidak ada bukti nyata. Mengapa Anda mengatakan bahwa saya Chang Nixie ya? Ye Beijing menangis lebih keras. Xiao Yan memegangi kepalanya dan merasa sangat tidak berdaya, bukan karena saya meragukan Anda. Karena kecurigaan Anda terlalu besar, sekarang saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk menghilangkan kecurigaan Anda. Ye Beijing menangis dengan bunga pir dan hujan, tetapi ketika dia mendengar nada suara Xiao Yan melunak, dia juga sangat berpengetahuan, dan dia tidak menangis seperti anak kucing yang dianiaya dengan mata besar dan mata berair melihat Xiao Yan. Pertanyaan pertama, kapan terakhir kali Anda berpartisipasi dalam pertemuan kekacauan? Xiao Yan tidak bisa berhati lembut. Pertama-tama, dia harus mengesampingkan kecurigaan Ye Beijing. Dia ingin mengkonfirmasi apakah Ye Beijing yang berpartisipasi dalam konferensi kekacauan pada waktu itu atau Chang Annihilation yang menyamar sebagai Knight Beijing, kapan bukan yang terbaru. Setelah datang ke Sensi, ada pertemuan. Ye Beijing berpikir sejenak dan menjawab, tidak ada masalah dengan waktu, tampaknya Chang Meixi masih tidak bisa menggantikan dewa untuk berpartisipasi dalam konferensi kekacauan. Apakah kamu ingat apa yang kamu katakan kepada Yi saat itu? Xiao Yan lebih lanjut menegaskan. Saya memikirkannya saat itu. Pada saat itu, saya berkata, saya kira salah satunya adalah divisi Chang Xuan. Dia adalah seorang pencuri yang berteriak untuk menangkap pencuri. Ye Beijing menggertakkan giginya, dan berkata dengan ekspresi serius, seolah-olah dia sangat mempercayai tebakannya. Xiao Yan melihat penampilan Ye Beijing dan cemberut, kasusnya pada dasarnya ditutup. Ye Beijing hampir bisa mengesampingkan bahwa itu adalah divisi kepunahan panjang, mungkin. Penampilan bodoh dan bodoh ini berpura-pura. Tetapi di konferensi kekacauan, ada kecurigaan terhadap Yi, dan dia juga dikeluarkan secara paksa dari konferensi kekacauan, yang jelas tidak berpura-pura. Nixie ini benar-benar berani marah dan berani berbicara, hanya menebak-nebak, berani menuduhnya, dan kecurigaan Anda dapat dikesampingkan untuk sementara. Xiao Yan menghela nafas panjang, apa artinya mengecualikan sementara? Itu tidak akan berhasil, Anda harus menjelaskannya kepada saya. Ye Beijing mengulurkan tangannya dan langsung meraih permaisuri lengan bawah Xiao Yan. Pada saat ini, matanya menatap tidak memihak dari kejauhan, dan ketika dia melihat bahwa keduanya melakukan kontak fisik, alisnya sedikit berkerut. Oke, Anda telah mengesampingkan kecurigaan. Itu semua salahku, Xiao Yan sedikit tidak sabar. Ye Beijing jelas memahami pria dengan sangat baik, dan dia bahkan lebih bebas, jadi dia segera menariknya dan meraih tangan Xiao Yan. Sungguh aneh kali ini, bahwa pemusnahan Zhang telah menempatkan Anda dalam situasi yang berbahaya. Ye Beijing menyeka air matanya, mengubah gaya melukisnya, berdiri di samping Xiao Yan, dan menempatkan dirinya di sepatunya. Setelah Perang Dunia Pertama, Anda bisa menjadi objek kecurigaan. Ye Beijing melanjutkan, ekspresi Xiao Yan sedikit mereda, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya. Jika Ye Beijing dikecualikan, maka 1 dan Suqian, total 9 dikecualikan dari 3. Sekarang kemungkinan memilih salah satu dari 6 ini masih 1 dari 6, dan karena mereka berada di dunia yang berbeda, tidak ada kesempatan untuk bergaul tanpa pemahaman, belum lagi, sulit untuk menangkap bukti pasti bahkan jika ada tersangka. Jika Anda ingin menangkap salah satu dari mereka sekarang, Anda harus menemukan bukti yang substansial, apakah Anda memilikinya?
Xiao Yan bertanya secara retoris. Ye Beijing mempersempit tatapan skeptis ayah mertua Mei Mo, dan menatap Xiao Yan, kamu seharusnya tidak curiga padaku, kan? Xiao Yan menunjuk pada dirinya sendiri, bagaimanapun, sepertinya siapapun dapat melihat yang mulia yang licik sekarang, dan saya telah dihitung olehnya berkali-kali. Jika itu sesuai dengan cara yang mulia, itu benar-benar mungkin. Namun, setelah bergaul denganmu sebentar, aku menemukan bahwa kamu berbeda dari Gu Zongsheng, jauh lebih tegak darinya, dan ketiga pandanganmu juga sangat positif. Ye Beijing mengacungkan jempol pada Xiao Yan sebagai persetujuan, dan kemudian senyum cerah muncul di wajahnya. Saya harus mengatakan bahwa Ye Beijing memang memiliki beberapa cara di hatinya untuk berurusan dengan pria, dan dia dapat dengan cepat menjadi akrab dengan orang-orang. Apa selanjutnya? Xiao Yan mengabaikannya, dan para penipu ini tidak terus membahas senyum Chang Ni-si dan tidak memiliki petunjuk yang lebih pasti. Kamu tidak akan ingin mengusirku? Aku telah banyak membantumu di alam lembah iblis abadi. Aku tidak percaya bahwa kamu adalah pria yang kejam. Aku tidak akan memakannya. Kamu adalah sensi dan kamu belum pernah ke sini. Tunggu aku pergi berbelanja. Bagaimana Ye Beijing tiba-tiba menatap Xiao Yan dengan tatapan cerah di matanya. Penampilan Baba seperti semua yang terjadi di alam kuno iblis abadi, Xiao Yan memang tidak baik. Kepergiannya adalah cara dari semua keinginan yang telah dikembangkan Ye Beijing. Memang menakutkan untuk tergoda untuk tidak mengakui bahwa itu tidak disiapkan untuk makanan, yang membuatnya menjadi hal yang sangat berisiko. Namun, masih banyak hal yang belum diketahui tentang Xiao Yan di alam kuno iblis abadi, yaitu klan Cimi. Kekuatan ayahnya saat ini untuk menyerah berasal dari keluarga obsesif ini. Ye Beijing pasti akan meninggalkannya, mungkin dia bisa mendapatkan beberapa informasi tentang keluarga yang terobsesi dari mulutnya. Oke, tapi ada sesuatu untuk dikatakan. Yah, tapi aku lebih suka kau sukarela, atau membuatmu jatuh cinta padaku sepenuhnya. Ye Jingjing tersenyum tegas dan menyela pidato Xiao Yan. Xiao Yan sedikit mengangguk. Memang benar bahwa di alam kuno iblis abadi, bantuan Ye Beijing kepada Xiao Yan dengan klon Yu Yan tidak kalah masuk akal, dan dia dapat dianggap sebagai tamu, belum lagi kekuatan Ye Beijing sangat kuat, jika dia bisa menjadi teman. Jika Anda menghitung koneksi Xiao Yan, Ye Beijing sendiri jauh melampaui berat abadi dari 50.000 dewa di alam kuno iblis abadi. Xiao Yan berbalik dan terbang menuju permaisuri. Ye Beijing sangat berpengetahuan, dia tidak mengikuti, tetapi berjalan mengelilingi keabadian dari 50.000 dewa di alam kuno iblis abadi. Ketika saya melihat malam Beijing, saya sangat bersemangat. Bagi mereka, identitas Ye Beijing seperti yang mulia Ye Beijing di Sungai Ilahi, dan dia adalah keberadaan teratas dari alam kuno iblis abadi, dan itu juga dewa abadi dari dewa-dewa alam kuno iblis abadi ini. Halo? Ye Beijing melambaikan tangan, keabadian Ye Wanshen, semuanya bersemangat, dan mereka semua datang ke Ye Beijing dengan ketakutan. Xiao Yan tersenyum pahit, kepribadian Ye Beijing sangat tidak terkendali, tetapi mengejutkan, sehingga orang tidak bisa membencinya sama sekali. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.